كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu agar amal yang kita lakukan menjadi amal yang saleh, agar ibadah kita menjadi ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Maka pertama, hendaknya kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ayo kita tanya kita, monggo diperbaiki tujuan kita agar amal ini benar-benar menjadi pemberat amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Dan yang kedua, agar amal ini menjadi pemberat amal ibadah kita di sisi Allah Ta'ala, hendaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan, untuk menyamakan antara amal ibadah kita dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan sampai menyelisihi sunnah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita menjalankan setiap amal apapun bentuknya, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, hendaknya amal-amal itu dibangun di atas keimanan, atas dasar iman kepada Allah. Baik itu yang berhubungan ibadah berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi amal itu berbobot. Hal itulah yang menjadikan amal-amal itu berkelas, berkualitas. Ya, maka dari amal itu dibangun di atas tiga perkara tersebut. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan sunnah. Yang ketiga, didasari dengan iman. Jadi saya jalankan itu karena iman. Nah, iman saya kepada Allah yang menyuruh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan kelanjutan materi kita, dari pembahasan kitab Ahkamullah pada bab 28, yaitu Al-Mu'min. Karakter yang dicintai Allah adalah karakter orang-orang
konsekuensi iman yang tadi kita hubungkan dengan khotimah. Ya, ada konsekuensi iman itu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi iman itu sudah kita tunaikan dengan benar, konsekuensinya sudah ditunaikan dengan benar, maka pengertian iman kepada Allahnya, iman kepada akhirat, iman kepada hari akhir, iman kepada kita, itu harus betul-betul diperbaiki, harus betul-betul didalami, memahami makna-makna iman itu, ya, dipahami dengan sepaham-pahamnya, diperdalam, sehingga nanti itu loh, kalau iman itu sudah dipahami dengan benar, betul-betul memahami seperti iman kepada Allah, itu luas, pengertiannya sangat luas dan pengaruhnya sangat besar, sangat besar. Sehingga nanti ketika orang sudah betul-betul memahami kalau iman kepada Allah sudah tepat, perhatikan, itu bersih hati kita dari perasaan-perasaan yang gak baik, bersih gitu. Gak ada perasaan lebih baik dari orang lain, lu mau lebih utama, dan itu gak ada dalam diri kita itu. Itu salah satunya ya, dengan karangan nanti itu. Terus apa lagi? Kalau iman itu sudah mengalir betul, kita jalan sesuai dengan iman, kita hidup dengan iman, kita ibadah dengan iman, kita kerja dengan iman, menghadapi masalah pernik-perniknya dengan iman. Yang ada apa? Yang ada kedamaian. Coba, kalau ada kasus kita itu masih gampang panik, apa sudah mulai tenang? Tenang-tenang saja. Ayo bicara. Saat kita menghadapi masalah apapun, kadang-kadang masalah itu sepele. Masalah itu sepele. Ya, masalah itu sepele. Kadang-kadang sederhana banget. Sederhana banget. Ya seperti ujian-ujian kita mungkin pas beli agak macet, agak apa, antrian, ya. Atau si motorik atau betul, itu kan sederhana banget. Coba di situ ada nggak emosional yang sudah langsung tampil? Kayak kemarin saya beli tahu petis. Tahu petis itu yang antri saya datang itu sudah antri nomor 7. Saya datang itu ternyata di samping kanan itu ada yang minum tegar, itu ternyata sudah antri di luar. Terus ada ibu datang duduk di depan, karena di sini antri itu sama-sama 10. Dia gak jual-jual kan didoli, sih sama si jauh didoli, sih sama didoli. Akhirnya saya mulai tadi, ibu antri, saya itu mulai tadi, Bu, diterangkan sama yang jual. Sebelum ibu datang itu sudah 10 orang yang datang. Kesuwen pulang sudah. Karena rumangsanya dia sudah, padahal ada 10 orang yang lebih dulu dia gak ngerti. Nah saya ngerti, karena saya datang begitu ada orang, Bu, ya Allah, dia tadi berapa tahun nggak gue? Si teman-teman minum tegar, minum dawet, itu ternyata antri duluan. Jadi saya datang tak pikir nomor 1 kursi nomor 1. Ternyata yang nggak duduk di kursi 1 itu bukan nomor 1, itu ditinggal karena antri.
Mantap sudah, ini orang disik gak ngerti pulang, gak mangan tahu yowis tuh ganti mangan tempe. Ngambek bayangin jawab. Tuh, hal-hal seperti ini apa yang dengan sudah terkondisikan, sudah terkendali. Gak usah muluk-muluk, sudah gak usah muluk-muluk. Gak usah muluk-muluk, sudah. Apa kondisi seperti itu kita sudah tertata jiwa kita. Itu iman. Sepele apa masalah besar? Loh itu aja kita sudah marah-marah. Kok ngomong sudah di rumah itu api itu kok di rumah. Mana ketenangan, mana kesabaran, mana kelembutan, mana imanmu, mana ilmumu, mana Quranmu, mana hadismu. Hilang kabeh itu. Jelas ini? Makanya iman yang benar, janji Allah pasti benar, pasti dikasih hadiah yang istimewa nanti. Makanya hadiah-hadiah yang sudah disiapkan ini gak main-main. Sehingga inilah yang kemudian banyak timbul pertanyaan, aku wis iman, kenapa aku sengsara? Ada gak seperti itu? Rumongso iman tapi saya rumongso sengsara. Kenapa? Setelah saya beriman, kenapa pengujian tambah kata? Semenjak saya hijrah kok saya tambah menderita. Di mana janji Allah? Antrimu sama 10. Baru datang sudah ngoceh. Mahwal iman, apa iman? Kali itu ditanya tentang iman kepada Allah. Yang Anda imani tentang Allah itu apa? Apanya yang Anda imani tentang Allah itu? Iman kepada yaumul akhir yang Anda imani dengan hari akhir itu apa? Coba itu dijawab dengan hati. Iman dengan hari akhir, apa yang Anda imani dengan hari akhir? Kalau kita iman dengan hari akhir, gak ngomong ngapunten. Kalau bahasa orang Jawa, hati ini berdideten lama. Napa berdideten ini? Hati yang dipenuhi kecongkaan, ketakaburan, kebencian yang gak berdasar, itu gak mungkin ada. Coba ayo dibaca betul-betul baca. Makanya ayo belajar sing tenang ngaji. Ojo bodoh semangat. Tapi semangat nyikapi orang juga semangat aja. Jadi kita khawatir terlewatkan. Jelas ya? Iman dengan malaikat, apa yang kita imani dengan malaikat? Yang kita imani apanya malaikat itu? Nah inilah ibu bapak yang perlu saya katakan, ayo diperdalam. Karena gak mungkin gampang resah, gampang khawatir itu gak ceritanya. Gampang kenangmu itu gak ada ceritanya. Tenang jiwanya itu tenang. Makanya Allah menjadikan orang-orang beri ketenangan jiwa. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Gak gampang goncang jiwanya, gak gampang panik batinnya. Tenang. Sehingga menghadapi problematika ya, itu betul-betul dengan kedewasaan ilmunya, kedewasaan imannya, matang jiwa, lapang batinnya. Nah itu jadi ketenangan yang ada. Nah oleh karena itu Allah menyiapkan, Allah telah menyiapkan piagam perhargaan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman dengan benar, selain yang sudah beriman dengan benar. Itu contohnya sederhana saja. Nggak gampang panik.
Ya satu misal, contoh lagi satu misal, kata suami besok kami akan kasih uang 1 juta insya Allah. Nah, ternyata dikasih 300. Ya, gak jadi nih ya, ini tadi karena ada sebab uangnya 1 juta gak jadi. Jadi 1 juta kurang 700. Belum sudah rupiah kan? Yang namanya perubahan sesuatu itu bisa terjadi dalam hidup. Bisa terjadi dalam hidup. Bisa terjadi. Nanti kita pergi, nanti insya Allah dari sana nanti kita mampir ke sana, dari sana nanti mampir ke sana. Sopan pun kejadian. Kalau begitu datang ngobrolnya kepanjangan. Waktu nenek. Itu dibakar-bakar ini soalnya mampir sana. Cuma nanti pulangnya buku kabeh. Dulu ini pada ngadeng-ngadeng ini boleh. Kadang-kadang ngadengnya, atau masih kepanikan. Ada kemarahan. Terus kadang disiapkannya soalnya. Bawa tikar, bawa skuter. Gantang di bawah kabeh itu makar itu. Begitu mampir di sana nanti dilihat ada itu orang situ. Ayo perjalanan ke situ ini kira-kira zikrullah. Sudah terus ngomong. Sudah tahu jawabannya. Aina sabr. Ridho apa kecewa? Siapa sih ngomong ridho? Saya tolong wajahnya dengan pasti sadaran kasih tolak menggawa skuter lapung dada mau biasa ruang begitu marah kalau terakhir kehabisan judi. Terakhir kehabisan judi. Apa kehabisan judi? Itu terakhir. Itu terakhir paling mengocek kalau kawan kamu lapor rencana ini siapa sembarang kafir lapor mengikuti kerjasama bantal. Bisa jalan-jalan karena ungkapan itu kekecewaan. Kecewa itu boleh kan? Ya sing remeh itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu merupakan umpatan dari kemarahan yang terlarang. Disitulah Allah Nabi mengatakan tatadok. Disitulah Nabi berwasiat tatadok. Bukan marahnya yang dilarang, remehnya itu yang dilarang. Maka kan rencananya kan waktunya mau mengatur bumi, gimana kan? Nah kamu sampai ngomongin suke, nah jadi tidak kamu nggak harus sama. Wakil gak kasih donaran apa nih? Berentesan saling capek-capekan dengan. Sudah, nggak usah ngomong. Di situ iman kita sudah nampak sekali. Betapa tipisnya iman atau belum ada benih-benih iman itu. Ya, kekecewaanmu seperti kekecewaan orang awam. Bedanya gimana? Kalau orang awam kecewa pasti seperti itu. Orang yang belum ngaji pasti marahnya seperti itu. Kalau sudah ngaji marahnya seperti itu, perbedaannya gimana? Perbedaannya gimana sekarang? Nah, disitulah yang kemudian berarti apa yang kita imani belum benar. Kekecewaan dalam hidup itu seperti itu. Awas perhatikan. Makanya dalam perjalanan rumah tangga itu begitu kecewa dengan pendampingnya, gak mendapat seperti apa yang diraih, mudah gitu kan. Ruang umum biar rapi kok. Ruang umum rapi biar yang mau yang sana. Kalau
tahu dulu waktu. Mudah kalimat-kalimat seperti ini. Saya ulangi. Kecewa boleh apa enggak? Marah boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh apa? Nuruti karena marah. Wangi campur bretes. Aku mau nak aku bretes, yang aku bretes. Itu subhanallah. Endingnya sampai di situ saja ibu. Endingnya sampai di situ, nggak akan. Komunikasi setelah itu sampai di rumah pasti akan berubah. Betul? Alhamdulillah. Pertanyaannya, aina sabr? Aina iman? Aina ilm? Aina akidah? Apa yang kau yakini selama ini? Bukankah Allah sudah memberikan nasihat? Bukankah Allah sudah memberikan peringatan? Perjalanan tidak semulus yang kamu bayangkan. Ada ujian-ujian yang datang di saat kita menggambar sesuatu yang indah. Siapkan hati. Makanya orang beriman itu harus sudah menyiapkan sesuatu yang digambar tidak persis seperti yang diinginkan. Itu akan terjadi. Sehingga pada saat terjadi, apa yang diinginkan oleh hatinya? Qadarullah. Ya, gimana ya tadi kita sudah rencanakan, sudah tak apa-apa ya kapan-kapan, mungkin belum tak kita makan di sana. Ya nanti kita beda ketika kita di rumah. Selesai. Makanya bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang beriman, gak ada masalah yang merugikan bagi mereka. Perhatikan, gak ada yang merugikan. Apakah ada sesuatu yang merugikan bagi orang-orang beriman? Ada yang merugikan? Musibahnya membawa kerugian? Musibahnya membawa kerugian? Lalu kenapa Anda bersedih dengan itu? Dan Anda marah dengannya? Harus perhatikan, ini ujian-ujian sederhana. Ujian-ujian sederhana. Gak usah muluk-muluk kita dalam contoh. Dengan ujian-ujian yang simpel dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, atau seperti nanti sore ini kami harus pulang dari kerja, nanti kita keluar, kita jadi pergi ke sana. Untuk sampai ini sebelum saya datang, mungkin harus kita siap-siap, terus itu bandang, terus berai, orang teko-teko. Begitu tuh kau bilang, tak situ nih, wah masya Allah, wadahnya langsung dibagi tahu kemarin diuncap, itu gambaran saja bentuk emosional yang kemudian pemutusan listrik. Perhatikan. Betapa lemahnya gitu. Betapa tidak berkualitasnya. Terus kita mententang berpenampilan sebagai orang mukmin hanya baru dapat ujian seperti ini sudah moral-moral. Caci makian, menggerutu, gigi ketemu gigi. Yang namanya bibir itu gak karuan lari kemana itu. Ke kanan, ke kiri, maju ke depan. Ini iman. Makanya jangan lihat tuntutan iman, jangan lihat tuntutan iman.
Konsekuensi dari iman: muliakan tetangga, muliakan tamu, diam atau berbicara. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, terus berkaitan iman, menghasilkan sebuah karakter yang luar biasa. Justru pada saat-saat mengecewakan itu tampak ilmu dan iman. Tampak ilmu dan iman. Nah, kalau sudah iman itu sampai ke sana, sudah menghasilkan seperti itu, mari kita lihat orang-orang seperti ini berhak mendapatkan penghargaan semulia-mulianya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, yang pertama, apa penghargaan dari Allah? Hadiah yang luar biasa dari Allah atas pohon keimanan, atas pohon keimanan. Buah-buah yang sangat menakjubkan, buah-buah yang sangat lezat, buah-buah yang sangat manis. Ya, kelapangan, pemaaf itu karakter dasarnya. Ingat ya, pemaaf, ya, kesabaran, ketenangan itu buah manisnya. Di antaranya, mari kita simak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang benar keimanannya. Pertama, orang yang benar keimanannya akan mendapatkan walayah, akan mendapatkan walayah. Walayah itu perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walayah itu perlindungan atau pertolongan. Ya. Sehingga orang-orang yang beriman dengan iman yang benar gak gampang tergelincir, tidak gampang tergelincir. Seperti kalau marah itu kan jalan tergelincir itu gampang sekali. Marah itu jalan yang paling banyak menggelincirkan. Makanya para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, menyebutkan 10 pintu yang dijadikan setan berusaha manusia. Pintu pertama apa? Marah. Ya, marah. Itu pintu pertama. Kenapa? Karena dengan pintu marah itu banyak kelemahan korban, termasuk orang-orang yang mengaku soleh. Ternyata begitu dengan diuji dengan sesuatu tidak bisa menahan. Padahal orang bertakwa bagaimana sifatnya? Sifat orang bertakwa bagaimana? Wadadinina, orang yang mampu menahan. Walafina aminasya, itu dilakukan lagi itu. Marahnya ditahan, kesalahannya orang dimaafkan. Perhatikan, kesalahan orang, dia menahan marah, kesalahan orang dimaafkan. Ini satu paket. Itu satu paket. Nah, itu yang disebut dengan kelapangan yang luar biasa. Allah melindungi dia dari ketergelinciran. Allah melindungi dari penguasaan syaitan. Dan imannya, kesabarannya. Kita lihat beberapa ayat. Yang pertama kita lihat surat Al-Baqarah 257. Kita lihat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu
orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah sebagai pelindungnya itu yukhrijuhum minadz-dzulumat. Allah sebagai pelindung itu mengeluarkan orang-orang yang beriman dari berbagai kegelapan. Gelapnya kekafiran, gelapnya kemaksiatan, ilan nur, menuju cahaya iman, menuju cahaya ibadah. Ya. Makanya kita lihat karakter Rasulullah SAW di dalam mensikapi setiap keadaan dengan baca. Di setiap menghadapi sesuatu, di balik sesuatu yang dihadapi, dijadikan sarana untuk mendapatkan iman dan ketaatan. Perhatikan. Di balik sesuatu diharapkan untuk mendapatkan iman dan ketaatan. Di balik sesuatu. Apa itu dibalik sesuatu? Sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyedihkan? Saya ulangi lagi. Sedih dilarang? Perasaan sedih dilarang? Dan boleh sedih? Apa masalahnya? Apakah di dalam kesedihan itu mendapat pahala? Itu persoalannya. Apakah pada saat orang mendapat kesedihan dia mendapat pahala? Atau justru mendapat dosa? Tergantung namanya sikapnya. Tergantung. Ini yang beda. Ini yang beda. Dan lihat orang ketika dia sedih, kemudian dia menderita. Begitu Nabi datang memberikan penjelasan, lalu diterima penjelasan dari Nabi, berubah orang ini. Berubah orang tersebut? Berubah mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kenapa kalau dia berubah? Karena ada sesuatu yang dicari di balik masalahnya itu. Sangat dipahami. Sehingga dia tidak melihat masalahnya. Dia tidak melihat sesuatu yang mengecewakan. Dia tidak melihat lagi sesuatu yang membuat dia marah. Tapi dia melihat sesuatu di baliknya. Ada yang akan diberikan Allah kepadamu ketika kamu benar di dalam mensikapinya itu. Masya Allah. Ini matang karakter kula panjenengan Nabi. Matang. Jelas ya? Makanya orang yang beriman, yang dengan benar imannya, Allah akan melindungi. Allah menjadi walinya, dan dia akan dijadikan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, orang mukmin dijadikan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi walinya Allah itu berkualitas dan kepribadian. Dalam nek gampang cukup ini pantas nih. Untuk mencapai derajat kewalian, agar kita dipilih oleh Allah menjadi walinya dan diberi kewalian itu, kita simak surat Yunus ayat 62 63. Surat Yunus 62 dan kita simak di situ. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun.
fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di alam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Insyaallah. Ini semakin mendekati kita. Perhatikan itu, ketahuilah. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Maksudnya tidak cemas, tidak takut dengan celaan orang yang mencela, tidak takut dengan cacian orang yang mencaci, tidak takut dengan hujatan orang yang menghujat. Rasa takut terhadap masalah-masalah ini sudah tidak ada. Perhatikan, celaan orang dia nggak takut, cacian orang udah orang nggak takut, cemoohan orang dia nggak takut, dia nggak peduli dengan ucapan orang. Satu poin. Wala yahzanun, dan mereka pun tidak merasa bersedih hati atas sesuatu yang luput darinya. Perhatikan, wala yahzanun, dan dia tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darinya. Kenapa? Sesuatu yang luput darinya, satu sisi itu bencana, sisi yang lain itu merupakan perhatikan itu, luputnya orang mukmin mendapat sesuatu anugerah yang besar dari Allah. Itu yang membuat kenapa orang mukmin tidak bersedih hati. Apa yang luput darinya itu tidak ada yang sia-sia. Perhatikan, ini wali-wali Allah. Ini sifat kekasih-kekasih Allah. Coba cocok nggak kekasih Allah ngamuan, purian, sesuatu mengecewakan, wala salam, wala kalam. Aku kecewa dengan dia, mogok, menilai kata bagus, makan. Wala salam, wala kalam, gak ada ucapan, gak ada salam juga. Coba ibu menemukan, pantaskah ini sifat-sifat wali-wali Allah? Oh, itu ayat pertama. Ayat yang baca dengan hati, Masya Allah. Lagi pas, coba ibu buka surat 57. Di sini nanti menghasilkan karakter zuhud. Masya Allah. Menghasilkan apa? Karakter zuhud. Di sini letaknya karakter itu. Surat 57 ayat 22, 23. 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la
ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu agar kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan agar kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Insyaallah, ini hasilnya. Perhatikan, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum. Ya. Apa kata Allah? Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa kepada dirimu sendiri. Tapi bencana itu ada dua macam. Sifatnya di bumi umum, sifatnya semua orang mendapat musibah itu, atau musibah yang menimpa kepada pribadi. Ya, lah musibah yang menimpa kepada pribadi ini nggak ada. Sing dadaan itu sing kadang-kadang betul-betul mengacak-acak iman kita. Yang seperti tadi saya sampaikan. Perhatikan ya. Perhatikan. Ini yang sering kita konangan, ketahuan. Dan dengan adanya ujian itu iman kita digagalkan oleh Allah. Gara-gara satu musibah. Karena kita kurang peka. Ya, karena kita kurang peka. Gara-gara satu ujian. Hidup ini ujian, itu semuanya ujian. Semuanya ujian. Makanya saya pesan, kalau barangkali nanti kita ditakdirkan Allah, putra kita, putri kita, kemudian banyak yang menanyakan. Karena kita punya putra putri yang belum menikah, ditanyakan. Yang menanyakan orang-orang hebat, lulusan pondok, hafal Quran, hafal hadis. Coba kalau kita punya putra, punya putri, ditakokno orang-orang seperti ini. Dadanya ukurannya tetap atau berubah? Berubah. Nah, sinetron nggak terkenal, dia nggak senang cerita. Tapi kalau anak sinetron sudah terkenal, senangnya cerita. Dia nggak soal. Kemarin aku ditanyakan dua anak lulusan Madinah, lulusan Yaman, lulusan Yordan, lulusan Mesir, lulusan Gresik enggak masuk kombinasi. Itu suatu kebanggaan, pasti ke depan itu nanti dapat orang-orang yang lebih hebat dari orang. Betul demikian? Tidak. Begitu Allah takdirkan berubah, ternyata yang menanyakan bukan lulusan dari manapun, malah diterima sama putrinya. Dan kadang berbohong. Iya toh, ini kita ngomong alumni Mesir, gak gelem alumni Medina, gak ini alumni di ini pondoknya di Al-Waq. Minder kita, nggak suka cerita-cerita kalau bukan lulusan terkenal, mau cerita minder.
Lihat itu karakter kita. Yang dibanggakan di situ nampak sekali ada yang salah. Kacamata yang dipakai ada yang salah. Jenengan menjadi kebanggaan kalau alumni sementara ukurannya itu iman. Bukan lagi dari standar. Dari mana dia? Alumni mana? Itu kebanggaan. Bukan imannya yang jadikan standar. Makanya itu sesat. Minder no? Dari sini minder no? Tapi kalau terjadinya jentar selera makan kurang. Kalau sudah selera makan kurang, mah kena, lambung kena. Mikirin mantu. Bisa terjadi? Bisa. Ya harus bisa dimantu. Biar tidak tambah lambungnya. Ini pujian-pujian yang di luar dugaan ibu, Pak. Makanya mengambil standar jangan sampai keliru, mengambil standar jangan sampai salah, mengambil standar keimanan. Kenapa? Kalau iman pasti akan menjadi walinya Allah. Pasti bahagia. Kalau imannya benar, gak mungkin gak bahagia. Dan tanda kutipnya, kebahagiaan tidak mesti berdiri terus. Kebahagiaan tidak mesti setiap datang mertuanya dibawakan duit sakranya. Yang mungkin dibawakan kerajaannya jasa satu sama. Apa itu kebahagiaan? Standarnya jangan sampai salah. Iman yang benar, gak mungkin karakternya salah. Iman yang benar, gak mungkin karakternya keliru. Gak mungkin. Udah standarnya di situ. Bukan perasaan, ngomong sok iman, enggak. Karakter. Kalau kita baca kisahnya para nabi itu, Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau sering baca kisah para nabi, bagaimana menghadapi itu, ini kehidupan. Makanya di surat Al-Hadid, ma asoba min musibatin ya fil ardi wa la fi anfusikum. Semua musibah yang menimpa di muka bumi atau yang menimpa kepada diri kalian, melainkan semua perkara tersebut sudah tercatat sebelum peristiwa itu terjadi. Dan itu harus diyakini dengan artinya apa itu? Gak ngomong sesuatu terjadi secara tiba-tiba kebetulan Allah datang, gak mungkin. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Di tempat ini akan terjadi begini, di waktu ini kamu akan mengalami begini. Itu iman yang benar. Sehingga kalau dengan saya memiliki iman terhadap takdir dan iman yang benar, gak mungkin gampang terkejut dan gak mungkin kita akan mengatakan gak bisa terjadi. Sakit dipahami. Kenapa? Keyakinan kepada takdir apa? Segala sesuatu sudah ditetapkan sebelum terjadi. Berapa lama kata Nabi? Teori ini kan gitu. Apa kita sudah meyakini dengan benar? Insya Allah. Tuh nanti nampak di sana. Jadi iman yang benar terhadap takdir itu menjadikan Anda cerdas dalam menyikapi segala masalah. Matang, tenang, yakin. Yang terjadi bukan kebetulan. Yang terjadi memang sifatnya mendadak ataupun sudah direncanakan jauh sebelumnya oleh Allah. Sudah tertulis di lauhul mahfuz sebelum peristiwa itu terjadi. Maka
surat At-Taubah. At-Taubah surat berapa itu? 9 ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada orang-orang yang bermain harus tetap beriman, harus bertawakal. Katakanlah Muhammad, la yusibana. Sesuatu itu tidak ada yang akan menimpakan, gak akan ada. Apapun itu bentuknya, illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau jenengan hari ini takdirnya gak dikasih makan oleh Allah, ono alam katangan. Walaupun direncanakan sudah matang. Allah takdirkan Anda makan, Allah datangkan sebab-sebab yang membuat Anda tidak makan. Jelas? Satu hari saya khutbah Jumat di Masjid Al-Bina. Itu pas hari Jumat. Ya karena khutbah Jumat. Habis sholat Jumat, jamaah yang pergi dari Bapak Ustaz. Habis ini ada acara kemana? Pulang. Gak ada acara? Tidak longgar? Maka alhamdulillah. Kenapa Pak? Ikut kami Ustaz. Saya ingin makan bersama dengan Ustaz. Kebahagiaan bagi kami, Masya Allah. Saya juga bahagia. Karena besok saya berbagi. Ini Ustaz kita bayar aja. Enggak, saya bawa sepeda motor. Ya nanti kita ingin langsung ke Taman Pinang Ustaz. Kita bakar IBC. Subhanallah, aku sangat. Saya sudah hampir 5 hari gak makan di rumah dan istri saya marah. Karena sering buang sayur, terus dingangani, gak dimakan, dia saya pulang, saya sudah makan. Nah itu sudah hampir 5 kali, 5 hari itu. Hari ini saya ingin makan masakan istri, biar istri gak marah-marah. Pulang saya, jadi gak bisa Ustaz, gak bisa. Sebentar, karena jadi dulu saya cerita. Ya kalau ibu sudah tahu ya sudah saya lanjutkan. Biar gak menambah penderitaan saya. Saya pulang itu dengan tergesa-gesa, karena memang lapar. Sampai di rumah mudah, terus kita buka kosong. Istri datang, lah Bobi, loh, saya nggak masak. Ya enggak. Rasanya tak nyampe 5 minggu aku buat, tapi itu musuh suami. Loh sampai belum makan, saya langsung buka Al-Taubah. Saya kuliah bersama istri saya. Allah Ta'ala, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Sampai marah? Enggak. Nah kok sampai macam doa bahkan kenapa? Ya takdirku. Mau kalau mau ngajak aku mana nih? Tak tolak. Aku sudah membayangkan ada sayur asem, entah sayur kucing, gitu.
Bisa nggak? Nggak. Secara manusiawi saya kecewa nggak? Kecewa. Kekecewaan saya ini menjadi suatu dosa atau menjadi pahala, tergantung bagaimana saya menyalurkan dan mensikapi kekecewaan. Ketika segera saya kembalikan, ada bahwa agar ini yang sudah dijanjikan oleh, nah sudah ditakdirkan, harus takdirkan mana? Takdirkan mana? Lagi tawarin, aku kok milih ya, wes. Nah, kurang ini muncul. Coba sudah di depan mata budal kurangi, tak tolak, ganti lagi. Coba, ayo batasnya ini bisa dirancang dulu. Tak bisa. Itu nanti, itu satu contoh aja itu. Nanti Anda ditemukan soal-soal yang lain, kasus-kasus yang lain. Saya ulangi, kisah boleh beda, kisah bisa beda, tapi inti dari kisah itu sama, kekecewaan dan kerinduan kepada takdir. Kita simak kembali surat Al-Hadid. Kembali surat Al-Hadid. Ayat berapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, maka tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kalau orang iman dengan takdir, apa yang diperbuat oleh Allah itu ketetapan dari Allah Ta'ala. Apa katanya? Ayat berikutnya, sebuah hasil renungan, hasil kajian, hasil majelis ilmu. Apa hasilnya? Ketika menghadapi sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat sakit, apa yang terjadi? Ikaila taksau ala ma fatakum. Perhatikan. Hal ini kami terangkan. Perhatikan. Hal ini kami terangkan, kami jelaskan, tidak ada masalah terjadi tidak ada masalah terjadi secara spontan. Sifatnya spontan, tapi perencanaan 50.000 tahun sudah direncanakan oleh Allah. Dan itu kita tahu ilmunya. Paham? Paham? Kan kita iman dengan takdir itu. Maka itu dijelaskan oleh Allah akan ilmunya, diterangkan oleh Allah akan dalilnya, agar apa? Nikaila taksau ala nafatakum, agar engkau tidak putus asa dari apa yang luput. Perhatikan, sedih boleh, putus asa yang tak boleh. Sedih itu wajar. Jadi mana kasih teman, kasih sedih. Dan dia bertahan itu katanya. Nah sekarang turun mana? Jadi mana? Aku ditawari uang, aku ini mau ditawari uang mana? Terus sama kok kafiran lapor. Nah tapi kita orang mana? Ya sudah. Aku mau keceriaan. Ya Ustaz kira lele. Subhanallah. Likaila taksau. Ya. Makanya tadi barangkali anaknya sudah dicalonkan lulusan ini, lulusan ya, akhirnya lele. Dan yakin. Perhatikan, tadi kan itu kalau kita lihat dohirnya masalah, gagal makan kurangi nikmat, lalu dapat kulit, itu kekecewaan. Lihat dohirnya masalah, lihat dohirnya masalah. Nah disitulah kemudian Allah memberikan nilai yang plus, nilai yang mahal. Apa itu? Ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah. Itu yang mahal. Ridho dengan apa yang Allah takdirkan, ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan.
sudah ini ya ini rezeki kita sudah bismillah. Tujuannya nggak masalah sudah nggak masalah. Nikmatnya hidup. Jadi kan dia di situ ada kesedihan lagi, ada kesedihan lagi. Begitu dia sedih-sedih kalau melihat perbandingan antara Burani dengan Meli, ya sedih gitu. Kenapa hidup itu inna ma'al usri, itu di dunia pasti nggak pakai enggak. Ya Allah, saya Allah uji, alhamdulillah dengan kajian-kajian yang kita lakukan masih hujan itu di pelosok-pelosok itu. Allah takdirkan saya berjalan ke Jauhan, tengah hutan. Orang-orang fakir yang kita bina, orang-orang fakir yang kita ajari. Saking fakirnya kamar tidur dengan kamar mandi jadi satu. Itu bicara bikin rumah itu gak ada yang repot orang sana. Padeni, batu, pasir, selesai. Yang di atasnya apa? Terserah, nanti bisa bambu, bisa karung. Itu temboknya. Itu sudah berarti rumah tangga. Ya. Dan kalau kita ngaji di sana itu antri semuanya. Jadi kalau saya ngaji di sana 3 hari itu, nanti asar saya makan di rumah siapa, mari itu minta semuanya dijaga. Nanti mari makan di rumah saya jaga. Kadarnya banget. Paling banter itu ikannya tempe kemul. Tahu tempe kemul? Apa itu? Kalau di sini mendoani, bukan kok tempe dikemuli. Itu andalan orang sana. Maka dia paling andalannya itu paling sudah spesial itu. Karena pekerjaannya seperti jual kantong, yang cari kayu, buru tani, buru kulit. Tapi ibadahnya infak itu gak ada yang terlambat. Gitu. Nah, satu saat saya hidup di suasana seperti itu. Harus bicara dengan kesabaran, keprihatinan, kekurangan bicara. Masya Allah. Dan ada kenikmatan yang luar biasa. Dipuji oleh Allah dapat di Cirebon. Saya diikutkan dengan orang yang rumah tangga ini keluarga keturunan darah biru, kaya raya, terpandang. Justru itu malah menderita. Kenapa? Waturan muka. Sandal itu ada 3 macam dalam rumah ini. Sandal dalam kamar, sandal untuk ruang luar, sandal kamar mandi. Itu lain-lain. Saya gak biasa dulu. Sandal kamar tak menjogo konangan. Taruh ngabut dengin itu sandal kamar jangan dibawa keluar, tak undang. Aduh, disorongnya. Nanti makan paginya jam sekian. Waduh, Masya Allah. Nanti makan paginya jam sekian, pokoknya siangnya jam sekian makan. Tidak usah disuruh jangan. Penderitaan dibalik kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu nggak bisa digerabak-gerabak. Jelas ini? Jelas itu? Inna ma'al usri itu. Ini itu. Nah, sehingga ketika iman itu menjadi patokan, iman itu menjadi pegangan dengan konflik, berbagai macam konflik. Kita tak heran dengan konflik-konflik. Kenapa? Surat Al-Hadid menjadi pegangan. Ma'asobanin musibatin apa tadi? Fil ardi wala min anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah terjadi di muka bumi
kecuali sudah ditetapkan oleh dan kita meyakini masalah itu. Ada kegelisahan? Awas, kalau hari ini bisa itu meresapi materi ini, tenang, jangan sampai ketenangan hilang waktu Anda pulang. Ya, karena nanti Anda pulang itu ada yang mengecewakan. Jangan pulang, bahkan jemput anak sekolah itu bisa marah di sana. Kenapa? Wis ditanya anak-anak malah gak muncul-muncul. Perhatikan, ini yang pertama, orang-orang yang memiliki iman yang benar, Allah berikan kewalian di sana. Tujuannya demikian. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sekarang pertanyaan, tenangnya diperoleh dari mana? Karena ada sesuatu yang mengecewakan. Sesuatu terjadi telah mengecewakan, tidak sesuai dengan dia. Kok bisa tenang? Dari mana dia mengambil ketenangan tadi? Dari mana dia mengambil ketenangan tadi? Apa itu? Ridho dengan apa yang telah ditetapkan, karena kita yakin apa yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelumnya, dan kita ridho, yakin apa yang ditetapkan di situ ada hikmah di balik. Hikmah itu menarik sekali, menarik sekali. Makanya kalau kita lihat seperti kisahnya Imam Ahmad yang diusir dari tidur di masjid, pernah dengar kisah itu? Itu ternyata apa? Ternyata untuk mengabulkan doa orang lain. Diusirnya Imam Ahmad itu bukan kebetulan. Allah sudah takdirkan demikian. Untuk apa? Supaya doanya orang yang berdoa tadi terkabul. Untuk ketemu dengan Imam Ahmad. Caranya Imam Ahmad diberi musibah oleh Allah. Coba jangan lihat kronologisnya dan hikmah di balik dahsyatnya rencana Allah. Musibah yang dialami oleh Imam Ahmad dengan diusir dan diizinkan tidur di masjid itu ternyata menghasilkan kebahagiaan bagi orang lain. Diizinkan Allah ketemu bahkan orang yang soleh ini, orang yang ahli zuhud ini tidur di rumahnya. Bagi Imam Ahmad, pertama itu musibah apa kenikmatan? Musibah. Ternyata diantarkan kepada sesuatu. Musibah mengantarkan sesuatu dengan doa yang Allah kabulkan. Sangat dipahami. Itu indahnya takdir Allah. Sangat menakjubkan. Makanya ketika Imam Ahmad bertanya kepada si pembuat roti, kamu kok saya lihat selalu berpikir, selalu beristighfar. Apa yang kamu sukai dengan istighfar? Imam Ahmad nanya, apa Imam Ahmad ngerti? Faedah dari istighfar? Ngerti. Tapi ingin tahu karena justru karena ngerti dia tanya, apa yang kamu inginkan dalam istighfar ini? Dia pun menjawab, karena saya pernah mendengar hadis Nabi yang disampaikan oleh para alim-alim itu, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka banyak hajat-hajat yang dipenuhi, rezeki dilancarkan. Imam Ahmad tanya, apa rezekimu gak lancar? Alhamdulillah kami diberi kelancaran rezeki. Apa banyak hajatmu yang gak terpenuhi? Alhamdulillah hajat kami banyak terpenuhi. Hanya tinggal satu yang belum terkabulkan. Apa itu? Aku merindukan bertemu dengan Imam Ahmad. Gak ngertinya Imam Ahmad ada di hadapan. Imam Ahmad baru sadar, oh berarti aku diusir oleh
Makanya orang-orang berilmu kalau ada masalah bukan emosinya keluar, bukan taringnya keluar, bukan tanduknya keluar, bukan api yang membara uap keluar dari telinga. Oh, soal sekali ngaji ingatkan. Kita mau coba boleh. Soal sih tak boleh. Kalau yang umum itu dari pengurus pengajian cocok. Cocok dari pengurus pengajian ini. Layak wali Allah punya sifat seperti ini. Ini walinya siapa? Wali murid saja. Ayo coba direnungkan. Makanya derajat kita nggak naik-naik. Makanya ngaji kita nggak bisa mendapat ketenangan karena kita baru berhenti, baru catatan belum kita kaji dan belum kita yakin tentang takdir Allah yang maha indah. Coba kalau waktu Imam Ahmad diusir pertama, ya Allah ini wis ngantuk, wis lelah, nggak punya kenalan, waktu diusir mungkin nggak ngerti. Coba dan menakjubkannya apa? Imam Ahmad tidak menjelaskan siapa dirinya. Itu yang menakjubkan. Loh, Imam Ahmad diceramahi Marbon, bayangin. Marbon jelasin, lupa, saya tidur, saya itu ngantuk, saya nggak punya kenalan, saya itu sakit. Ini masjid nggak boleh pakai tidur. Loh, Imam Ahmad diceramahi tentang fikih. Imam Ahmad diceramahi tentang fikih. Yang diceramahi itu kan Marbon. Lah Imam Ahmad itu hafal 100 juta hadis, Pak. Uniknya Pak, Imam Ahmad, aku ini Imam Ahmad orang ngomong ini. Coba kalau panjenengannya jadi Imam Ahmad, bicara kalau Rasul, ya ayuhai munafiqun. Itu yang menakjubkan. Jadi kisah Imam Ahmad itu banyak pelajaran yang menakjubkan untuk kehidupan kita. Jelas kok? Nah, ayo dikaji lagi. Ini yang pertama. Iakan penghargaan yang Allah berikan kepada orang beriman. Makanya imannya berkualitas. Sampun. Yang kedua, apa keistimewaan yang akan Allah berikan kepada kita? Sudah sebentar. Baru satu. Saya tambah satu lagi global, nanti kita jelaskan pakai pertemuan karena sangat kita butuhkan. Jika nanti kita jadikan evaluasi, nanti kita dari iman lagi. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Iman kita itu, ya. Nanti hasilnya apa sih? Hasilnya itu pembentukan karakter. Iman itu bentuk karakter. Itu. Sehingga nanti kalau kita sudah karakternya beriman, kumpul dengan siapa saja pasti bisa. Itu. Dengan berbagai macam bentuk karakter, dengan berbagai macam bentuk problem. Yang kedua, orang-orang yang beriman akan diberikan hadiah oleh Allah. Apa itu? Al-amnu. Al-amnu, rasa aman. As-sakinah, ketenangan. Ini lebih unik lagi. Kenapa? Orang yang paling banyak ujiannya siapa? Rasul. Yang paling banyak lagi orang yang imannya di bawah Nabi. Kesimpulannya, orang diuji sesuai dengan kadar. Semakin imannya kuat,
semakin besar ujiannya. Semakin imannya tangguh, semakin banyak ujiannya. Sementara janji Allah memberikan ketenangan, ketenteraman. Bagaimana kita menggabungkan banyaknya masalah, banyaknya ujian dengan ketenteraman? Sementara sering kita bilang, ini kehidupan, komentar pokok. Pernah dengar kalimat ini? Saya. Siapa yang dengar? Saya. Kenapa? Karena saya sendiri yang ngomong. Kalau memiliki kehidupan, komentar nanti ibadah ya Allah. Kayak gini loh, gimana ngaji bisa tenang? Enak Ustaz yang ngomong. Sabar, iman, sabar, iman. Ustaz gak ngomong. Pernah dengar kalimat ini? Sangat sering. Gimana menggabungkan sekarang? Allah menjanjikan, Allah memberikan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Sementara fakta iman itu membawa banyaknya ujian. Gimana menggabungkannya? Kita akan pelajari dulu satu bulan ke depan. Ayo diolah masalah, menggabungkan antara banyaknya masalah dengan ketenangan jiwa. Sebelum itu kita kaji dulu firman Allah di dalam surat Al-An'am, surat 6 ayat 81-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 6 81-82. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqainil haqqu bil amr in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah. Padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih baik mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keimanan, dan mereka itu adalah keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan. Apa kata Allah? Ulaika lahumul aman. Mereka yang menjaga tauhidnya, memperbaiki imannya, akan mendapatkan rasa aman. Artinya apa? As-sakinatul qalb. Hatinya tenang. Hatinya tenang. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ujian, beratnya ujian sesuai dengan tingkatan. Semakin imannya mereka, semakin ujiannya semakin tinggi. Kalau begitu nanti doa minta imannya minta yang bagaimana? Ya Allah, berikan aku ujian yang kuat sehingga aku ujian yang kuat. Ini harus kita olah, ini kita pelajari.
bagaimana ketenangan bisa kita raih, sakinah kita dapat di saat kita dapatkan tumpuan masalah. Ini kan tidak mudah. Jelas? Jelas itu? Ini kan tidak gampang. Merasakan ketenangan di saat bertumpuk-tumpuknya masalah. Bagaimana saat mendapatkan pujian-pujian yang bertubi-tubi, ketenangan yang bisa kita raih. Kita akan pelajari dari cara pandang para ulama. Mudah-mudahan nanti Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa meraih kesempatan yang mulia ini. Maka kita bahas penjelasannya pada kesempatan yang akan datang, insyaallah. Demikian kajian kita pagi ini. Mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.